kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita setiap malam seperti ini dengan kegiatan membaca sholawat kepada baginda, membaca sejarah baginda, menghadirkan sanjungan untuk baginda, kemudian dipungkasi dengan renungan hikmah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah dan baik kepada sesama, sebab kita bahagia indah di dunia hingga kelak di surga. Kita sampai kepada hikmah yang ke-114. Hikmah yang ke-114 bunyinya 113. Ketulusanmu dalam memohon adalah di saat keyakinanmu tidak berkurang, biarpun bisikan yang membuatmu ragu datang tanpa henti. Kalau ada orang memohon kepada Allah, maka syarat utama dalam memohon adalah tulus. Tulus itu adalah benar-benar di dalam memohon. Permohonan kita kepada Allah, panjatan doa kepada Allah. Tulus maknanya benar-benar kita merasa punya hajat kepada Allah. Tulus yakin bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa untuk mengkabul hajat kita. Itulah orang yang berdoa dengan tulus, sungguh-sungguh. Sebuah permisalan saja. Kalau ada orang minta kepada manusia, sesama manusia, hamba dengan hamba. Seorang yang fakir datang kepada seseorang untuk minta bantuan, uang atau makanan. Maka di saat dia meminta bantuan, tentu pertama ada keyakinan bahwasanya yang dimintai bakal bisa memberi. Atau paling tidak punya. Kalau ada orang meminta kepada sesuatu yang sesuatu tersebut tidak punya, ini aneh. Makanya dia fakir, makan pun gak punya. Tiba-tiba ada orang fakir datang kepadanya minta makan. Pasti dia guyonan, bukan sesungguhnya. Kemudian di samping orang itu yang dimintai bakal memberi, tapi memang dirinya hajat. Kalau dirinya tidak punya hajat, maka bukan permintaan yang sesungguhnya, makanya main-main. Ini kepada sesama. Gambarannya seperti itu. Dengan Allah Jalla Jalaluh pun demikian, bahkan ini antara makhluk dengan Khalik sang pencipta. Allah yang maha kuasa mengkabul hajat-hajat kita. Dan kita adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Maka di saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus dengan penuh keyakinan. Tanda kalau kita benar minta kepada Allah, yakin. Dan yakin itu kan dibangun dengan pemahaman bahwasanya Allah maha kuasa. Dan kita bukan minta sesuatu yang mustahil. Yang minta mustahil itu juga aneh. Minta mustahil adalah bukan orang minta. Minta itu sesuatu yang memang dia memerlukannya dan mungkin untuk diraihnya. Nah ini. Meminta kepada Allah, berdoa. Maka tanda kalau kita ini tulus dalam berdoa memohon kepada Allah adalah keyakinan kita bahwasanya Allah akan mengkabul, tidak akan berkurang, biarpun datang sebab-sebab yang menjadikan kita ragu. Misalnya pas sebab ragu apa? Tidak kunjung terjawab secara zahir. Padahal kita sudah minta setiap hari, tapi kok kayaknya belum terkabul. Nah ini kadang membuat kita ragu. Sehingga seseorang kadang sudah memutuskan bahwasanya doanya tidak dikabul. Sementara Allah kalau ingin mengkabul kepada hambanya tentunya dengan apa yang Allah ketahui dan Allah inginkan, kehendaki. Kita menghendaki sesuatu, Allah menghendaki sesuatu yang lain untuk kita yang lebih penting lagi. Ini harus kita pahami. Maka kadang kebodohan kita sebagai seorang hamba kalau minta kepada Allah sesuatu yang kurang berarti. Akan tapi Allah maha tahu
diberi oleh Allah tapi bukan sesuai dengan permintaan kita. Akan tapi Allah beri dengan sesuatu yang lebih penting dan lebih kita perlukan. Sehingga model pengkabulan doa itu ada 3 macam. Yang pertama kita memohon kepada Allah, kemudian Allah kabul sesuai dengan yang kita mohon. Yang kedua kita memohon kepada Allah lalu dikabul oleh Allah bukan seperti yang kita mohon tapi Allah beri yang lebih penting lagi karena kita lupa dan lalai. Sementara Allah sangat sayang kepada hambanya lalu dikasih oleh Allah akan tapi dikasih sesuatu yang lebih penting daripada ia minta. Kemudian yang terakhir adalah pengkabulan doa di akhirat nanti yang Allah simpankan. Tidak diberi oleh Allah di dunia akan tapi Allah akan berikan nanti di akhirat. Nah jika orang paham akan ini, pemberian Allah, maka tidak akan berkurang keyakinannya di saat dia memohon kepada Allah. Selagi sesuatu itu boleh kita minta, biarpun di dunia kita tidak dikasih, lihat. Maka Allah akan memberi sesuatu penggantinya yang kita tidak tahu apa itu penggantinya. Ada orang bertanya suatu ketika, wanita yang jadi vonis oleh dokter atau bahkan rahimnya diangkat. Kemudian dianjurkan bagi suami yang menggawilannya untuk berdoa. Allahumma ya Allah jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini kan doa ingin punya anak. Apakah kalau sudah dipastikan gak punya anak masih disunahkan untuk berdoa? Kan gitu. Ini gak mungkin punya anak, ngapain doa-doa juga? Yang bertanya dia tidak mengerti bahwa pengkabulan doa dari Allah tidak hanya dalam bentuk yang kita minta. Akan tapi bisa diberi oleh Allah sesuatu yang tidak kita minta. Dan itu lebih penting. Atau nanti Allah akan beri nanti di akhirat. Kemudian kalau kita paham makna doa. Doa itu bagi orang yang kenal Allah bukan sarana. Tapi doa adalah tujuan, bahkan dikatakan mukhul ibadah. Jadi orang yang sudah tingkat tinggi berdoa itu ya tujuan. Dia berdoa ya memang bagian daripada menjalankan perintah Allah. Udhuni astajib lakum, mintalah kepada Allah, memintalah kepadaku. Berdoalah kepadaku. Jadi berdoa ini diperintahkan oleh Allah. Bukan jadikan sarana. Akan tapi untuk hamba seperti ya kita kelas kuli lah. Jadi doa ini adalah sebagai sarana untuk sampai kepada tujuannya. Dan ini bahaya sebetulnya kalau kita renungi. Sehingga orang yang biasa berdoa karena untuk sebuah tujuan, maka di saat telah sampai kepada tujuannya atau dikabul, dia lupa tidak berdoa lagi. Sementara doa itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Terlepas dari masalah pengkabulan, udhu'uni, mintalah kepadaku. Allah merintahkan. Dan Allah senang jika hambanya meminta, memohon. Maka dari itu memohonlah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Adapun nanti apakah dikabul atau tidak dalam bentuk yang kita inginkan itu terserah Allah. Bahkan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam salah satu hikmahnya yang maknanya adalah Allah itu akan memberi kepada hambanya sesuatu yang sesuai dengan yang Allah ketahui dan Allah kehendaki. Bukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh hambanya. Kadang seperti itu. Baik, kemudian di saat kita memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan seperti Nabi mengajarkannya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Memohonlah kepada Allah dan engkau meyakini bahwa Allah akan mengkabul doa. Dan hati-hati jangan Anda mendahului Allah di saat doamu belum tampak dikabul lalu engkau katakan Allah tidak mengkabul doaku. Maka di saat engkau mengatakan Allah tidak mengkabul doaku itu justru tanda kalau doamu tidak dikabul oleh Allah. Tanda doa seorang hamba yang tidak dikabul oleh Allah adalah hamba itu sendiri cepat memutuskan bahwa doanya tidak dikabul. Inna Allah yastajibu du'a abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul semua doa hambanya asalkan dia tidak buru-buru mengatakan kok tidak dikabul. Maka kalau Anda memohon kepada Allah, yakini antum muqinuna bil ijabati Allah. Yakini Allah akan mengkabul hajat-hajat kita. Nah, ini adalah bagaimana seorang hamba berdoa, mengadu kepada Allah. Dan perbanyaklah doa. Dan doa itu adalah mukhul ibadati, saripati ibadah. Ibadah penghambaan kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Merasa dirinya punya hajat. Kemudian di dalam doa itu kan sudah dijanjikan Allah
Doa itu adalah di dalamnya ada makna penghambaan, makna hajat kepada Allah. Makna penghambaan. Kita punya hajat kepada Allah. Maka kalau kita memohon kepada Allah dalam panjatan doa kita, hendaknya kita sadar bahwasanya kita menghadap kepada Allah dan kita mengadu dan kita meminta. Dan sadari apa yang kita minta. Alangkah banyaknya orang meminta tapi tidak sadar dia minta apa. Karena doanya doa latah, doa yang selama ini diucapkan tanpa ia sadari apa isinya. Maka pastikan mulai detik ini jika Anda memohon kepada Allah, sadari apa yang kau minta. Maka itulah khusyuk. Ya Allah, berikan kepadaku misalnya kesehatan. Untuk apa kesehatan? Agar aku mudah berbagi ilmu. Ya Allah, kalau aku sehat aku bisa menyebarkan ilmu. Aku bisa menuntut ilmu dengan baik. Ya Allah, berikan padaku rizki, kebayang rizki. Untuk apa rizki? Kalau aku sudah kau beri rizki yang melimpah, aku akan pandai. Aku senang berbagi ya Allah. Dan seterusnya. Jadi panjatan doa yang khusyuk. Dan memohon itu harus. Memohon itu wajib. Menjadi sebuah kewajiban bagi seorang yang punya kerinduan kepada Allah. Cuman biasanya begini. Coba saja. Ada sebagian doa ini betul-betul jadi sarana. Makanya biasanya anak kalau sudah cerdas, pintar jarang berdoa. Ngandalkan cerdas, sudah gak usah belajar. Habis belajar langsung pintar, selesai. Yang bebel, wah minta ijazah ke kiai, doa sana, doa sini. Maka beruntunglah yang bebel kalau begini. Karena dengan kebebelannya justru dia malah mengadu kepada Allah. Yang satu dengan kecerdasannya jarang. Makanya jangan sampai engkau dibohongi oleh kecerdasan wahai para santri. Jika memang dirimu cerdas, maka memang betul-betul cerdas, niscaya paling banyak mengadu kepada Allah. Karena apa? Kamu cerdas. Dengan mengadu kepada Allah itu mencari pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Maka ada sebagian yang memang dengan kecerdasan jarang jarang mengadu kepada Allah. Dia enggak berdoa pun lulus kok. Ranking 1, ranking 2. Itu yang enggak lulus-lulus dia setiap hari doa, nangis. Maka beruntung yang berdoa, akan berdoa bagian daripada ibadah. Sementara tidak memohon kepada Allah adalah bentuk kesombongan yang Allah tidak senang. Mintalah kepada Allah. Pandai-pandai rajin. Makanya kalau berdoa yang khusyuk. Dan memang sebaik-baik doa adalah doa yang pernah diajarkan Nabi. Itu nomor 1. Yang kedua adalah doa yang Anda sadari. Bahwasanya Anda memohon kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Mengadulah kepada Allah dengan penuh khusyuan. Dan nanti memang ada bagaimana agar doa itu dikabul oleh Allah. Kadang doa agar dikabul oleh Allah pertama mengambil waktu yang tepat. Kapan kita mengadu, memohon kepada Allah. Ada sepertiga malam akhir. Di waktu khutbah, di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Setelah habis sholat, waktu sujud. Atau didahului oleh Fatihah. Itu termasuk cara dikabul doa. Banyak sebab-sebab dikabul doa. Atau dengan dibarengi dengan sedekah. Setelah sedekah dia mengadu kepada Allah. Setelah baca surat Al-Fatihah. Atau sebelum baca surat. Atau sebelum membaca Fatihah. Membaca doa. Dalam hadis Muslim. Maka kalau memang kita ingin betul-betul ingin dikabul oleh Allah. Tentu kita akan memenuhi syarat berdoa. Baik, kembali kepada hikmah yang bunyinya ketulusanmu dalam berdoa. Semuanya berdoa. Ada doa ngambang. Doanya tebal banget, satu gebok begini, tapi gak sadar apa yang ia minta. Kita harus tulus dalam berdoa. Kita seorang hamba yang punya hajat kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Ketulusanmu di dalam memohon adalah di saat keyakinanmu tidak berkurang. Ada orang tidak berkurang, ada orang berkata aku sholat duha terus tapi kok melarat terus. Itu tetangga gak pernah sholat banyak duit. Nah ini kan kacau. Berarti dia sholatnya bukan karena Allah, karena cari duit. Sholat duha karena Allah dong, bukan cari duit. Ketulusanmu di dalam memohon adalah di saat keyakinanmu tidak berkurang. Biarpun bisikan yang membuatmu ragu datang tanpa henti. Dan memang bisikan yang membuat kita ragu selalu datang. Sehingga menjadikan orang tidak berdoa lagi. Alasannya apa? Enggak dikabul. Bahkan akhirnya hobi mencari ijazah. Dianggap, saya ijazah dari kiai ini kurang mujarab. Minta ijazah lagi. Bukan begitu caranya. Kalau sudah kita mendapatkan satu ijazah doa dari baginda, diamalkan. Adapun jika ternyata
kok belum dikabul oleh Allah, maka jangan sampai kita menduga Allah tidak mengkabul. Allah Maha Kuasa untuk mengkabul permohonan kita. Akan tapi yang harus kita hadirkan di hati kita adalah prasangka baik bahwa Allah mengkabul doa kita, cuman bukan seperti yang kita minta, tapi diberi oleh Allah yang lebih baik lagi. Contoh, ada orang meminta kepada Allah agar rizkinya banyak. Hanya rizki itu yang dicari. Allah Maha Kasih, dikabullah doanya, tapi tidak diberi rezeki. Diberi apa? Jantungnya dijaga. Waktu kena COVID dia selamat. Waktu sakit ini, Allah ganti yang lainnya. Allah dijadikan anaknya soleh. Anaknya baik, karena dia banyak doa. Maka doa itu pasti bermanfaat. Maka dari itu, untuk pesantren ini, Bapak Ibu ya selalu ingatkan. Membaca zikir adalah sebuah keharusan. Jangan meremehkan zikir. Karena itu ikatan khusus antara dirimu dengan Allah. Baca zikir. Jangan sampai kalian hanya para santri rajin membaca buku, membaca kitab, menghafal buku, menghafal kitab. Akan tapi hubunganmu dengan Allah tidak kau sambung. Siapa yang ngasih ilmu? Allah. Kalau sudah tahu yang ngasih ilmu Allah, maka mintalah kepada Allah. Siapa yang menjadikan hidupmu bermanfaat? Allah. Makanya ayo ngadu kepada Allah setiap saat. Sehingga tolong, semuanya harus punya zikir habis sholat. Ya, Anda semua wahai para pemirsa dimanapun Anda berada. Barangkali mungkin sesibuk apapun Anda, barangkali setelah kerja harus naik mobil, setelah sholat harus pergi ke kendaraan. Baca zikir di saat Anda berada berjalan di atas kendaraan. Bahkan kalau kita bisa membaca doa dalam semua aktivitas kita. Mau pergi ada doa safar, mau makan ada doa makan, mau tidur ada doa tidur. Subhanallah. Kita harus memperbanyak itu semuanya agar kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, doa bagi orang yang kenal Allah bukan sarana, akan doa adalah tujuan sendiri. Artinya ibadah itu sendiri. Mukhul ibadah. Kita berdoa adalah beribadah. Kita ngadu kepada Allah, menunjukkan kita hamba Allah. Kita hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami hadirkan dalam kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Panjangkan umur kita dalam ketaatan, sehat walafiat. Menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita, khusus yang berada di Palestina sana. Diberi oleh Allah kekuatan, yang telah meninggal menjadi mati syahid. Yang masih hidup diberi kekuatan, kesehatan. Dan semoga Allah menghidupkan hati kita, sehingga kita rindu membantu saudara-saudari kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah mengangkat derajat mereka semua, derajat kita. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf unda. Selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.